Baik, kita lanjutkan. Untuk penulisan laporan hasil penelitian berbentuk artikel, tadi kan sudah ada bagian-bagiannya ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat mulai dari judul dan identitas. Nah, biasanya ada di halaman yang sama nih, judul identitas tidak seperti laporan lengkap tadi kan ada halaman khusus ya untuk judul dan identitas. Nah, kalau untuk artikel ini biasanya tidak. Nah, judul sebaiknya singkat, lugas, menggambarkan atau merepresentasikan keseluruhan isi artikel dan menarik perhatian untuk orang membaca ya, untuk pembaca. Usahakan judul artikel ini informatif dan mengandung highlight temuan atau hasil dari isi penelitian artikel dalam artikel kita dan mencerminkan kebaruan. Ini idealnya ya. Idealnya seperti ini. Kemudian tidak perlu memunculkan objek penelitian dan boleh tidak sama dengan judul laporan lengkap. Jadi kalau misalnya diminta 2 laporan, ada laporan lengkap, misalnya pada saat penelitian skripsi, ada skripsinya, laporan lengkapnya kan skripsinya, dan diminta artikel, itu judulnya boleh tidak sama, malah mungkin dianjurkan untuk tidak sama. Dan tidak perlu dimunculkan objek penelitian, misalnya pada siswa kelas 10 di SMA Negeri XYZ itu. Tidak perlu ditulis kalau untuk judul artikel. Itu. Kemudian untuk identitas ada nama penulis dan lembaga atau afiliasi. Nah, nama penulisnya sebaiknya dituliskan lengkap. Misalnya Rani Rahmawati, tulis semua Rani Rahmawati. Evi Rofiati, Evi Rofiati. Siti Aisyah, Siti Aisyah. Lengkap. Kalau misalnya namanya panjang, misalnya siapa ya namanya yang panjang? Ada kelas B tuh yang namanya panjang siapa ya? Itu sebaiknya yang disingkat itu bukan nama akhir atau nama belakang. Jadi biasanya nama belakang itu menjadi nama yang nama ringkasnya. Jadi misalnya Evi Rofiati. Nah, usahakan tidak disingkat menjadi EVR gitu, tapi mendingan disingkatnya Rofiati gitu. Karena nanti yang dimunculkan adalah nama belakang. Apa namanya? Sebagai nama keluarga kan kalau di negara barat itu kan nama belakang itu nama keluarga. Misalnya Muhammad Rizky Hidayat. Nah, usahakan yang disingkat bukan Hidayatnya ya, bukan Muhammad Rizky H, tetapi M R Hidayat atau M Rizky Hidayat seperti itu. Karena nanti yang akan dikutip namanya menjadi Hidayat dan Rofiati misalnya 2021 seperti itu. Jadi usahakan nama belakang tidak disingkat. Ya, lupa saya nulis ya. Jadi selain lengkap, kalau namanya kepanjangan itu usahakan yang disingkat bukan nama belakang gitu ya. Dan tanpa gelar. Jadi misalnya kalian menulis artikel bersama pembimbing, misalnya pembimbingnya namanya doktor. Siapa dokternya dicantumkan, jangan ya untuk apa namanya artikel tidak perlu pakai gelar. Kemudian afiliasi itu terdiri atas jurusan. Kalau kita kan jurusan atau prodinya ya, Tadris Biologi, kemudian nama perguruan tingginya IAIN Syekh Nurjati, kotanya Cirebon, negara Indonesia. Kemudian ada diminta alamat email yang bisa berkomunikasi dengan redaksi ya, jadi alamat email. Nanti dicantumkan alamat emailnya. Kemudian sebaiknya penulisan identitas ini baik nama maupun afiliasi konsisten antar penulis. Jadi misalnya dalam satu artikel penulisnya beda-beda afiliasinya, usahakan sama. Ada jurusan, ada nama perguruan tinggi, kota, negara sampai negara gitu ya. Atau misalnya kalau ada kode pos itu sama. Dan antar artikel. Jadi misalnya kamu menulis beberapa artikel, usahakan nama misalnya yang disingkat yang mana dan afiliasinya itu sama, itu supaya mempermudah indeksasi. Jadi kalau misalnya diindeks oleh Google Scholar itu ketemu gitu, nama yang sama dengan afiliasi yang sama. Jadi ini penting karena nanti akan mempermudah indeksasi supaya mengumpulkan hasil-hasil publikasi punya kamu. Kemudian selanjutnya, halo. Ya,
Abstrak dan kata kunci. Nah, di artikel ini juga ada abstrak dan kata kunci. Nah, abstrak ini setidaknya mengandung latar belakang, tujuan, metode, temuan, dan simpulan. Boleh ada implikasi setelah simpulan. Jadi hampir sama dengan abstrak di laporan lengkap ya, isinya seperti itu. Kemudian abstrak ditulis singkat dan padat, tetapi menjelaskan gagasan artikel secara menyeluruh. Hindari citasi, tabel, rumus grafik, atau penjelasan ekstra di abstrak. Jadi sesingkat mungkin. Jika artikel berbahasa Inggris, abstraknya boleh hanya dalam bahasa Inggris saja. Tetapi kalau artikelnya berbahasa Indonesia, sebaiknya ada abstrak bahasa Inggris dan ada abstrak bahasa Indonesianya. Jadi kalau nanti kalian submit ke jurnal nasional yang berbahasa Indonesia, maka sebaiknya ada abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Tapi kalau nanti submitnya ke jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi yang mintanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa asing lainnya, itu sebaiknya ada di boleh bahasa asing, bahasa Inggrisnya saja, atau misalnya kalau bahasa Arab buat artikel buat abstraknya bahasa Inggris dan bahasa Arab seperti itu ya. Kemudian jumlah kata dibatasi. Nah, dibatasinya beda-beda, ada yang maksimal 200, ada yang maksimal 150. Jadi tergantung panduannya. Oleh sebab itu perlu dibaca panduannya berapa maksimal kata yang ada pada abstrak. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini sebaiknya spesifik dan menggambarkan ide atau topik utama isi artikel. Boleh berupa kata atau frase. Hindari kata kunci yang terlalu umum, jadi harus spesifik. Dan merupakan esensi dari artikel. Kata kunci biasanya minimal 3, maksimal 6. Nah, untuk membuat kata kunci, caranya adalah kita membayangkan kita sedang mencari artikel di mesin pencari, misalnya Google Scholar, supaya artikel kita ditemukan orang, kira-kira kata kuncinya apa. Itu menentukan kata kunci. Jadi seperti itu, nanti dicoba dipraktekkan saja. Kemudian untuk artikel jurnal ataupun proceeding ada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini juga kadang-kadang digabung dengan kajian teori atau tinjauan pustaka ya. Namun kira-kira isinya kurang lebih seperti ini. Ini artikel yang ideal, ini isinya seperti ini. Di latar belakang kita mengenalkan topik yang akan kita uraikan di artikel ini menggunakan prinsip segitiga. Maksudnya dari umum ke khusus, segitiga terbalik ya. Jadi dari bagian umum dulu ke khusus. Jadi misalnya dimulai dari paparan misalnya tentang pendidikan, pentingnya pendidikan, tapi jangan terlalu jauh juga. Pendidikan penting untuk ini nih. Jadi misalnya bisa langsung ke spesifik ke pembelajaran, misalnya pembelajaran di sekolah sebaiknya gimana gitu ya. Jadi diuraikan dulu sampai kemudian ditekankan pada topik yang akan kita bahas lebih lanjut di dalam artikel ini. Selanjutnya tekankan bahwa topik ini penting. Jadi apa pentingnya penelitian ini itu perlu disampaikan di latar belakang. Selanjutnya ada state of the art. Mungkin pernah dengar ya istilah ini, state of the art. Ini adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian ini penting dilakukan dan belum pernah ada yang meneliti. Kaitkan dengan pengetahuan terbaru, kemudian referensi. Jadi misalnya sebagai contoh kalau kita mau membuat state of the art, gunakan referensi state of the art dari referensi yang kita baca. Jadi misalnya apa saja yang sudah dilakukan dalam bidang ini dan apa yang perlu dilakukan dalam penelitian ini sehingga kita memperoleh sebuah gap analysis atau research gap. Karena dia masalah apa yang harusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan ideal berarti ada masalah. Nah, kalau gap analysis atau perlunya dilakukan penelitian ini gap research gap ya. Apa yang sudah dilakukan dari penelitian-penelitian terdahulu, kita kan
ada kalau di artikel itu di bab 1 ya. Jadi tentang topik itu apa yang sudah diteliti dan apa yang kita teliti ini belum dilakukan. Oleh sebab itu, apa yang perlu dilakukan dalam penelitian itu. Jadi latar belakang. Selanjutnya ada tujuan. Jadi di artikel itu bagian akhir dari pendahuluan sampaikan tujuan penelitian ya. Mengenalkan apa yang dikerjakan dalam penelitian ini dan tulis tujuan utama dari penulisan artikel. Jadi susunannya di paragraf awal itu dimulai dengan paparan yang bersifat umum terkait topik ya, tadi yang bentuk segitiga terbalik itu. Kemudian dipersempit dengan menguraikan state of the art dan research gap. Jadi spesifik untuk apa yang kita teliti, mulai dari yang umum ke yang khusus itu ya, yang maksudnya segitiga terbalik. Kemudian di paragraf tengah tulis literatur review. Kalau literatur review-nya tidak dipisah ya, tapi digabung di pendahuluan itu diletakkan di bagian paragraf tengah. Alur kontribusi dari penelitian ini, kemudian uraikan pengetahuan terkini dan relevan, jadi apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti lain tentang bidang ini, kemudian justifikasi kebaruan dan kontribusi dari penelitian kita. Jadi perlu disampaikan, ditulis apa kebaruannya. Kemudian di paragraf akhir itu menegaskan kontribusi khusus dari artikel kita, dan tadi ya tujuan utama atau tujuan penelitian, dan boleh disampaikan sistematika atau organisasi artikel, terutama kalau penelitiannya kualitatif. Ini perlu dijelaskan, organisasi artikel. Nah, ada juga jurnal yang meminta kajian teori atau literatur review itu terpisah, di bagian terpisah dari pendahuluan, itu tinggal dikondisikan aja. Kurang lebih isinya seperti ini, seperti di bab tengah. Paragraf tengah. Jadi kalau paragrafnya ada 6 gitu ya, maksudnya paragraf pertama, yang ini paragraf awal, pertama, kedua, ketiga, keempat misalnya ini. Jadi itu menyesuaikan aja, artinya nggak dibatasi 3 paragraf, tapi ini di bagian-bagiannya. Selanjutnya metode itu deskripsikan metode dan desain penelitian secara rinci dan jelas. Siapa subjeknya ya, sama seperti tadi, cuma mungkin tidak serinci di laporan lengkap ya. Kemudian jelaskan teknik pengambilan data dan instrumen yang digunakan. Nah, ini paling penting. Supaya pembaca itu yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, menggunakan instrumen yang benar. Kalau penelitian menggunakan instrumen yang tidak tepat, maka hasilnya juga tidak bisa dipakai. Selanjutnya, metode itu harus spesifik dan sajikan seluruh rincian yang diperlukan. Nah, pada penulisan metode ini, jika artikel berbahasa Inggris, gunakan dalam bentuk past tense. Style dan formatnya yang digunakan, usahakan yang benar dan berlaku global. Jadi makanya harus baca-baca juga, untuk menulis itu harus banyak membaca. Untuk menulis artikel ya harus banyak membaca artikel juga. Untuk hasil, ya hasil dan pembahasan, sajikan rangkuman hasil dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, usahakan seperti itu artikel ya. Kemudian bandingkan dengan perlakuan yang berbeda. Berikan bukti kuantitatif, misalnya hasil uji statistik. Kemudian fokus pada masalah utama atau tujuan utama. Kemudian jelas, usahakan menyajikan hasil itu jelas, bisa dipahami, tidak menimbulkan persepsi atau interpretasi yang salah ya. Kemudian di pembahasan juga sama seperti yang lengkap, cuman lebih ringkas, yang utama aja. Pembahasan itu menjawab masalah penelitian. Jadi dari data yang disajikan di hasil, bagaimana menjawab permasalahan yang ada di bab pertama ya, di pendahuluan, apa masalah penelitian atau tujuan penelitiannya. Kemudian mendukung dan mempertahankan jawaban dengan hasil, bandingkan dengan hasil penelitian yang relevan,
Nyatakan keterbatasan penelitian. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyatakan apa kekurangan dari penelitian kita, karena tidak mungkin atau penelitian itu pasti punya kekurangan atau keterbatasan. Nyatakan kebaruan dan pentingnya temuan, kemudian sampaikan penelitian lanjutannya nanti akan seperti apa. Jadi kurang lebih hampir sama ya, bandingkan dengan teori dan hasil-hasil penelitian. Simpulan, isi dari kesimpulan itu sudah dan hanya menjawab masalah atau tujuan dari penelitian atau hipotesis. Jadi tidak perlu menguraikan yang lain-lain, khusus menjawab masalah aja. Harus ditunjang dengan data yang cukup di hasil dan pembahasan, harus menyampaikan hasil utama sesuai tujuan, merangkum semua hasil secara padat, hindari dalam bentuk item. Ini untuk artikel itu kesimpulannya tidak satu, ini, dua, ini, tiga, tidak, tapi usahakan dalam bentuk narasi. Ya, dinarasikan dalam bentuk paragraf. Kemudian nyatakan pentingnya temuan dan implikasinya. Jangan merekap hasil, tapi buatlah pernyataan. Jadi kalau misalnya hasilnya berupa angka-angka, hasil belajarnya segini, sekian persen ini, jangan. Tapi buat pernyataan bahwa hasil belajarnya lebih baik daripada ini, misalnya gitu. Atau misalnya apa ya? Kalau kesimpulannya misalnya lebih banyak apa gitu implikasinya. Jadi jangan disebutkan lagi angka-angka di simpulan ini. Buatlah sebuah pernyataan yang terutama menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya, kenapa tidak mau diklik? Ya, selanjutnya tuh kan jadinya keklik berkali-kali. Nih, daftar pustaka dan lampiran ini hampir sama dengan di laporan lengkap ya. Gunakan yang paling relevan dan mutakhir. Selalu citasi referensi yang paling banyak diakses atau disitasi. Jadi kalau kita mencari di mesin pencari, misalnya Google Scholar tentang topik itu, nah hampir sama misalnya isinya. Ambil yang paling banyak disitasi, karena itu nanti nilainya lebih bagus pada saat kita submit ke sebuah jurnal ya. Kemudian citasi acuan primer daripada review paper. Makanya jangan suka mensitasi pernyataan A menurut si B menurut si A di dalam B gitu. Jadi jangan, usahakan mencari referensi primernya langsung. Jadi misalnya menurut B, cari B-nya, artikel si B-nya dicari. Gunakan reference manager tadi ya yang mendelay dan seterusnya. Kemudian laporan atau materi suplemen bisa berupa instrumen atau data yang banyak, data mentah atau data yang banyak. Kalau misalnya kualitatif, uraian seperti itu bisa diletakkan di suplemen material. Selanjutnya ucapan terima kasih, biasanya di template diminta ya ucapan terima kasih. Itu sampaikan terima kasih dengan menyebutkan nama orang atau jabatan atau lembaga yang menyandang dana penelitian kita atau yang berkontribusi pada riset kita atau berkontribusi pada pengambilan data. Misalnya boleh disebutkan kepala sekolah tempat kita ngambil data, siswa atau kepala sekolahnya. Atau bisa juga lembaganya. Jangan mengucapkan terima kasih kepada anggota penulis. Misalnya kamu menulis bersama pembimbing, Ilham dan Evi Rofiati. Nah, di autornya itu. Tapi di ucapan terima kasih ada lagi. Terima kasih kepada Ibu Evi Rofiati yang sudah membimbing. Lah, orang Ibu Evi Rofiati bagian dari penulis, kenapa dikasih ucapan terima kasih ya, Ilham? Selanjutnya, substansi artikel jurnal. Nah, ini isinya ya. Kalau tadi formatnya, ini isinya. Termasuk juga pada saat kamu nanti penelitian ya, skripsi. Kurang lebih seperti ini. Kepioniran atau kebaruan ilmiah, atau sering juga orang menyebutnya novelty,
dan orisinal karyanya. Ini yang dinilai bagus. Ya. Ada knowledge gap yang dinyatakan secara eksplisit dan menjadi acuan pentingnya penelitian dilakukan. Ini nilainya paling besar. Kemudian makna sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian ada rasio atau nisbah sumber referensi primer terbaru, artikel jurnal, proceeding, disertasi tesis, dibandingkan dengan referensi lain, misalnya buku cetak atau buku ajar itu udah jauh ya. Jadi referensinya usahakan yang terbaru ini yang paling banyak. Referensi primer terbaru, jurnal, proceeding, disertasi, tesis, skripsi. Kemutakhirannya, usahakan 5 atau 10 tahun terakhir. Lalu analisis dan sintesisnya di bagian pembahasan, hasil dan pembahasan. Mencakup what atau how, temuannya, deskripsi temuannya itu harus jelas, tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Why, kenapa hasilnya seperti itu, penjelasan hasilnya, mengapa seperti itu secara kajian ilmiah. Kemudian what else, temuan sesuai atau tidak dengan penelitian sebelumnya. Ini yang menjadi nilai kalau kita mau submit artikel. Perbandingan dan relevansi dengan penelitian lain. Dan penyimpulan. Ini substansi yang dinilai kalau mau submit ke jurnal atau proceeding. Lalu ini di akhir ya saya sampaikan pentingnya menulis artikel jurnal atau proceeding karena nanti mungkin pada saat kalian skripsi akan diminta juga selain menulis skripsinya juga menulis artikelnya. Pertama syarat kelulusan tugas akhir ya itu ya penting karena ini. Kemudian nanti kalau sudah lulus juga bisa menjadi penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan kalau kamu jadi dosen atau jadi guru. Kemudian persyaratan tambahan atau nilai tambah lamaran untuk posisi dosen. Misalnya kamu kuliah S1, S2. Kalau publikasinya, artikel jurnalnya sedikit, itu nanti akan kalah sama yang publikasinya lebih banyak pada saat seleksi. Jadi ini menjadi penting artikel kamu ini. Kalau sudah mulai menulis artikel dari mulai S1, S2, dan seterusnya, maka Anda mulai nabung ini nilai tambah kalau cita-citamu menjadi dosen. Kemudian ini motivasi dunia akhiratnya ya, menulis dan mempublikasi hasil penelitian sebagai bentuk komunikasi antar ilmuwan sebidang. Jadi kita sudah menjadi ilmuwan nih, ada di perguruan tinggi ini, masih mahasiswa ini sudah masuk ke komunitas para ilmuwan. Nah, artikel jurnal itu adalah bentuk komunikasi para ilmuwan sebidang untuk mengabadikan dan menyebarluaskan ilmu agar lebih banyak orang yang mengambil manfaatnya atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ini ya, kita sering mendengar hadis ini, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, ya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, salah satu dari ilmu yang bermanfaat adalah kita mempublikasikan hasil penelitian kita. Nah, dan menjadi salah satu motivasi lagi adalah ketika kita belajar ya, seringkali kita melihat kok ilmuwannya orang sana lagi, orang Prancis lagi, orang Inggris lagi, orang Eropa ya kebanyakan. Karena mereka budaya menulisnya itu sudah ada dari zaman dulu dan masih lestari sampai sekarang. Nah, orang Islam juga sebetulnya budaya menulisnya sudah ada dari dulu. Orang China, orang Cina juga ada budaya menulisnya dari dulu. Cuman ada yang tidak lestari, misalnya karena perang, jadi hilang ya pustaka-pustakanya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita menulis itu ada yang menyebutnya mengabadikan ilmu. Dan ketika kita sudah tidak ada pun ilmunya itu masih dimanfaatkan orang lain, maka insya Allah menjadi amal jariah bagi kita. Nah, sampai sini dulu penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan baik langsung ya, seperti ini, ataupun melalui grup WA. Usahakan masih ada waktu mah di sini aja dulu ya. Nanti untuk tugas P3, karena kalian sudah mengambil data, ya, silakan buat laporan
yang artikel. Ya. Untuk laporan lengkap mungkin nanti diperlukan pada saat membuat skripsi ya. Kalau sekarang karena waktunya juga terbatas, semester 7 kita bentar lagi sudah mau sudah mau